كل نفس ذائقة الموت فرش التراب يضمني وهو tenang aja, gak usah khawatir ya. Fatatruhu ruhahu minas sama'i torhan hatta taqa'a fi jasadih. Maka ruh tersebut dilempar, dihempaskan torhan, dengan hempasan yang sangat kuat sampai memasuki jasadnya dengan sekali hempasan. Summa qara'a, lalu Nabi SAW membaca firman Allah, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiqa. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, seakan-akan dia jatuh dari atas langit, lalu disambar oleh burung, lalu diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Allahu Akbar. Jadi dilemparkan dari langit, dihempaskan, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Jadi ruh tersebut ikhwah ya, sama malaikat dilempar. Coba antum berada di atas ketinggian, lalu ambil sebuah batu atau melempar ke bawah, tentu sangat kencang sekali. Begitulah malaikat melempar orang kafir tersebut. Lalu ruh tersebut dikembalikan ke jasadnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka ruh tersebut dikembalikan ke dalam jasad orang kafir tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kematian adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Ya. Untuk apa? Untuk dikubur. Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika ruh orang kafir itu diangkat, dibopong di atas kerandanya, ya, maka ruh tersebut berbicara, mau kemana engkau bawa saya? Berkata kepada orang yang mengangkatnya di pundaknya, berkata kepada orang-orang yang membawanya, kata ruh tersebut, mau kemana engkau? Mau dibawa kemana saya ini? Ini perkara gaib, wajib kita imani. Kalau si mu'min ketika dibawa, kata Rasulullah SAW, apa kata si mu'min? Segerakan aku untuk dikubur. Tapi orang kafir mau dibawa kemana? Dia bertanya, dan nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Dan dia khawatir. Kenapa? Karena di awal pertama kali malaikat datang telah mengkhabarkan kepada dirinya akan kemurkaan Allah, akan azab yang ia peroleh, kebencian Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dilemparkan dari atas langit ke dalam jasadnya dengan sekali lempar sangat kuat. Maka ketika sampai ke dalam jasadnya, dibopong ruh tersebut, jasad tersebut, dia berbicara, si mayit berbicara, yang tentunya nggak didengar oleh orang sekitar. Ya, kata Nabi SAW, qala fa innahu la yusma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallahu anhu. Jenazah tersebut, mayat tersebut mendengar suara terompah sendal para sahabatnya yang pergi mengantarnya ke kuburan. Ya. Dan ketika dia berpaling pulang ke rumahnya, ruh tersebut atau jenazah tersebut masih mendengarnya. Setelah itu kata Nabi SAW, wa ya'tihi malakani syadida al-intihar. Maka datanglah dua malaikat yang sangat keras hentakannya, bentakannya, ucapannya keras, syadid. Ya, coba kalau ada orang yang tidak kita kenal datang tiba-tiba membentak kita, gimana perasaan kita, Pak? Orangnya seram, ya, badannya besar, kulitnya hitam,
matanya melotot, datang tiba-tiba kita nggak kenal dia, belum pernah kita lihat, datang dengan nada yang sangat keras, membentak kita, tentu kita takut, fitrah manusia. Lalu datang malaikat 2 orang, ya, syadida al-intiyar, keras bentakannya, fayantahirani wa yajlisani, maka dibentaklah dan mayat tersebut atau jenazah tersebut didudukan, artinya tadinya tiduran jadi duduk. Ini lagi salah satu perkara gaib. Jadi kuburan yang segitu sempitnya, ya, datang 2 malaikat, lalu malaikat tersebut menghentaknya, membentaknya, dan jenazah tersebut didudukan, dari tiduran jadi duduk. Lalu berkata, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ini apa yang kau sembah? Pertanyaan man rabbuka ini bukan sekedar siapa yang menciptakanmu, tapi siapa yang menciptakanmu sekaligus yang menjadi sesembahanmu di dunia. Apa yang kau sembah? Siapa yang kau sembah? Siapa yang kau beribadah kepadanya? Jadi pertama kali ikhwah yang ditanya tentang Allah. Ingat, ini pertanyaan gak mungkin dijawab dengan mulut kita, ya. Yang bisa menjawab hanya dengan iman. Karena kalau dengan mulut saya menjawab, tentu orang kafir bisa akan jawab. Tapi ketika iman mereka enggak ada, amal soleh mereka tidak ada, mereka enggak akan bisa jawab untuk selamanya. Fayaqul, kata Nabi, ya, maka berkatalah si jenazah, la adri, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Ya. Kenapa? Dia punya ilmu. Imannya tidak bisa menggiringnya kepada kebaikan. Fayakulanilah. Dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi, maka dipukullah di antara keningnya dengan sebuah gada yang terbuat dari besi, yang kalau gada tersebut dipukulkan ke sebuah gunung yang besar di dunia. Apa yang kau sembah? Siapa yang kau sembah? Siapa yang kau beribadah kepadanya? Jadi pertama kali ikhwah yang ditanya tentang Allah. Ingat, ini pertanyaan gak mungkin dijawab dengan mulut kita, ya. Yang bisa menjawab hanya dengan iman. Karena kalau dengan mulut saya menjawab, tentu orang kafir bisa akan jawab. Tapi ketika iman mereka enggak ada, amal soleh mereka tidak ada, mereka enggak akan bisa jawab untuk selamanya. Fayaqul, kata Nabi, ya, maka berkatalah si jenazah, la adri, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Ya. Kenapa? Dia punya ilmu. Imannya tidak bisa menggiringnya kepada kebaikan. Fayakulanilah. Dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi, maka dipukullah di antara keningnya dengan sebuah gada yang terbuat dari besi, yang kalau gada tersebut dipukulkan ke sebuah gunung yang besar, maka gunung itu akan menjadi tebu. Lalu gimana keadaannya kalau diletakkan di sini, ikhwah? Hancur. Maka sama Allah ketika dihancurkan, dikembalikan lagi, diciptakan lagi. Fayakulanilah. Lalu ditanya lagi, madinuka, apa agamamu? Yani apa yang menjadi sandaranmu dalam beribadah kepada Tuhanmu? Apa agamamu yang dengannya kamu beramal saleh? Fayaqulu, la adri, enggak tahu. Saya enggak punya agama, saya enggak tahu. Dalam sebagian riwayat, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia, yang ini ikut-ikutan. Maka dipukul lagi di antara keningnya untuk kedua kalinya. Hancur. Yang bisa mendengar hanya hewan. Kalau jin dan manusia mendengar azab kubur, pastilah mereka akan pingsan, gak kuat. Coba
Ya, kalau kita tiba-tiba mendengar teriakan sangat histeris dari orang yang sedang disiksa, tentu kita nggak akan kuat untuk mendengarnya. Ya, ada orang dikulitin misalnya, dipotong hidup-hidup dalam kondisi pelan-pelan seperti sebagian kejadian yang dialami oleh sebagian kaum muslimin. Ya, dipotong hidup-hidup, yang ditarik ininya, dimasukkan pisau kecil, tusuk, dipotong pelan-pelan. Gimana rasanya? Ya, tentu kita akan merasa takut. Fayaqulan, lalu dikatakan lagi, fama taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Siapa maksudnya? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran Al-Karim, dan ini pula yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang pertama, bahwasanya kita akan dihentikan nanti pada hari kiamat. Kita akan ditanya oleh Allah tentang dua hal. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Siapa yang kalian sembah di dunia dan apa jawaban kalian kepada para nabi dan rasul yang Allah utus kepada kalian? Yani beriman enggak dengan Rasulullah SAW? Jadi ditanya oleh Allah tentang Rasulullah, bukan sekedar nama yang ditanya, tapi hakikat keimanan kita kepada beliau. Bagaimana kita mengimani beliau? Taatnya kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mencontoh akidah beliau? Sudahkah kita mencontoh ibadah beliau? Sudahkah kita mengikuti manhaj beliau? Bukan sekedar saya beriman kepada Muhammad, tidak. Tapi bagaimana cara kita mengimani Allah? Bagaimana cara kita beragama kepada Allah? Sudahkah kita sama dengan apa yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah ini, jadi bukan sekedar nanya nama, cuma nanya doang tahu kita, tapi bagaimana aplikasi iman kita, bagaimana kondisi iman kita, bagaimana cara kita mengikuti agama Allah, bagaimana cara kita mempraktekkan beribadah kepada Allah, berakidah kepada Allah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yahtadi lismihi, maka dia nggak bisa menjawab. Gak ingat namanya, siapa ya? Coba kalau antum bertanya sama orang tentang satu hal, orang itu nggak tahu, dia coba untuk mengingat, lama ingat, pasti kita akan kesel. Ya, ada orang suka ngejeplak, tell me nih orang kan begitu. Ditanya, iya. Marah kita. Lalu gimana kalau nanya malaikat? Ditanya nggak bisa. Apa kata fayaqul Muhammad? Fayaqul, kata malaikat Muhammad namanya. Oh iya, saya nggak tahu. Pokoknya saya mendengar orang menyebut itu Muhammad. Sami'tun nas yaquluna dzak. Saya dengan manusia ngomongnya Muhammad. Artinya apa? Orang kafir, orang munafik nggak punya dalil, nggak punya petunjuk. Dia cuma ngikutin kebanyakan manusia. Ingat, Allah mengancam kalau kita beragama, kalau kita beribadah, kalau kita berakidah, kalau kita menjalankan agama ini mengikuti kebanyakan orang, kita akan sesat. Allah sendiri mengancam Rasulullah SAW, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau anda wahai Muhammad mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan membuat kamu tersesat dari jalan Allah. Hati-hati Pak, kita ini beragama, berakidah, beribadah, nggak boleh asal-asalan. Kalau jamaah kerja asal-asalan, tentu bos jamaah akan marah. Sekarang agama ini milik Allah. Allah akan bertanya kepada kita tentang amal soleh kita, tentang ibadah yang kita kerjakan, tentang akidah yang kita yakini. Maka harus punya dalil, harus punya hujjah, harus punya ilmu. Gak boleh sembarangan, karena kita akan ditanya nanti di kubur dan nanti di akhirat. Kemudian kata malaikat fayaqul,
la daraita wa la talauta, ya, maka dikatakan kepada dia, kamu nggak tahu emang, dan kamu nggak mengikuti, dan kamu nggak belajar, nggak mencari tahu kebenaran tentang siapa Rabbmu, apa agama yang diturunkannya, dan siapa Nabi dan Rasul yang membawanya. Maka Allah menyeru dari atas langit. Ketika ketiga pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh orang kafir ini, orang fajir ini, maka dikatakan an kadzaba, hambaku ini pendusta, bohong dia. Bagaimana mungkin dia nggak tahu siapa Rabbnya, padahal Allah berjanji sebelum dia diciptakan, ketika masih di alam ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada para ruh, bukankah aku Rabbmu? Qalu bala, betul kami menyaksikan, agar kita tidak berkeluh kesah nanti pada hari kiamat tentang Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita yang namanya berhelat lagi nanti. Allah sudah saksikan demikian. Ya. Kemudian kata Allah, fa'frishu lahu minan nar, bentangkan baginya permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan baginya pintu-pintu menuju neraka. Fayati min harriha wa sumumiha, maka didatangkanlah baginya ketika pintu neraka dibuka, panasnya dan bau busuknya neraka, wal'iyadzu billah. Dan neraka itu punya pintu, jahanam pun punya pintu. Ya, Allahu Akbar. Wa yadhiqu alaihi qabrah hatta takhtalifa fihi adla'ahu, maka mulailah dia dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang belulangnya berantakan, patah. Ya, jadi ada yang namanya himpitan kubur. Setiap orang akan merasakan, termasuk si mukmin. Namun si mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya dihimpit lalu diluaskan lagi, nggak sampai dihancurkan tulang belulangnya, kecuali si fajir, si kafir, si munafik, sampai tulang belulangnya patah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian versi atau riwayat yang lainnya, maka datanglah seorang laki-laki ketika diazab, ya, yang berwajah buruk, pakaiannya pun buruk, baunya pun busuk. Wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya pun busuk. Fayaqul, lalu berkata orang ini, abshir billadhi yasu'uka, bolehnya memberikan ucapan yang seperti kabar gembira tapi isinya adalah kabar buruk. Abshir, ya selamat, ya buat kamu sebuah kabar yang tidak mengenakan dirimu, kabar yang membuatmu sesak nafas kamu, sakit. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, inilah hari yang dahulu pernah Allah janjikan kepada diri engkau. Fayaqul, maka mayat tersebut mengatakan, wa anta fabasyaraka Allah bisyarri, man anta, dan engkau, semoga Allah juga memberikan kabar buruk kepada engkau dengan keburukan. Siapa engkau ini? Wajahmu membawa keburukan, kondisimu mengabarkan keburukan. Fayaqul, maka orang tersebut berkata, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang buruk, amalmu yang jelek. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah fajazakallahu syarra. Kata orang tersebut, saya ini amalmu, saya ini amal burukmu, demi Allah saya enggak tahu tentang dirimu kecuali engkau sangat lamban, sangat lemah berbuat taat kepada Allah, dan sangat cepatnya bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah balas engkau dengan berbagai macam keburukan. Kata sebagian ulama, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan tentang makna tabsyir. Lalu disyarah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya namanya kabar gembira itu dua.
ada gembira pada hakikatnya, ada gembira pada lafaznya gembira tapi maknanya keburukan. Ya, sehingga salah satu kabar yang Allah berikan kepada penghuni kubur adalah kabar akan neraka. Ini termasuk tabsyir bisyarah, gembira tapi hakikatnya adalah keburukan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, kalau anda melewati kuburan orang kafir, fabashirhu bin nar, maka berikanlah kabar gembira dengan apa? Dengan neraka. Jadi sunnah Pak, kalau antum atau jamaah melewati kuburan orang kafir, bilang neraka buat kalian. Kenapa? Nabi perintahkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menanyakan kenapa, sebagai peringatan bagi yang hidup agar jangan sampai kita mati di atas kekafiran, agar kita segera bertaubat kepada Allah, agar kita menghentikan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang kafir, para pendurhaka, matinya di dunia dan di kuburnya tidak pernah satu sekalipun Allah beri dia kebahagiaan, tidak pernah, untuk selamanya. Maka sebagai peringatan bagi masih hidup, hati-hati jangan sampai kita mati seperti mereka, waliyadzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, thumma yaqidullahu a'ma asam abkan. Kemudian laki-laki tersebut, yakni jenazah tersebut, menjadi buta, tuli dan bisu. Ini balasan. Kenapa matanya buta, kupingnya tuli, mulutnya bisu? Ketika dia suatu dunia matanya buta dari kebenaran, gak mau melihat kebenaran, telinganya tuli dari mendengar kebenaran, mulutnya gak mau mengucap kalimat kebenaran. Ketika dia di kuburnya, Allah jadikan buta, tuli, bisu. Kalau ada orang buta matanya, kupingnya gak bisa mendengar, mulutnya gak bisa ngomong, apa faedahnya dia hidup? Antum ngomong sama dia juga gak bakal bisa dengar. Kalaupun dia mendengar gak bisa menjawab. Kenapa? Bisu. Gak mungkin bisa amal faedah sama sekali. Sehingga mulut, pendengaran, dan mata sebagai apa? Sarana mencari ilmu. Bukan kalau mengatakan inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pendengaran, penglihatan, dan hati Allah akan tanya nanti pada hari kiamat. Sebagai balasan, kalau dengan manfaat semua itu, Allah jadikan matanya buta, kupingnya tuli, mulutnya bisu, gak bisa dengar kebaikan, gak bisa melihat kebaikan, gak bisa mengambil manfaat dari kebaikan. Ini kalau orang itu mati di atas keburukan. Ya, fi yadihi mirzabah, maka di tangan orang tersebut, yang di tangan orang yang datang tersebut jadi buta, tuli, dan sebagainya, ada sebuah mirzabah. Mirzabah itu seperti apa namanya, gadah, godam, tahu ya? Lau daraba biha jabala kana turaban. Kalau dipukulkan ke dalam ke sebuah gunung akan jadi sebuah batu-batu kerikil, yakni debu. Maka dipukullah gadam tersebut kepada si mayit sebagai balasan. Ya, hancur. Lalu Allah kembalikan lagi seperti sedia kala, dipukul lagi, terus seperti itu sampai menjelang kiamat. Maka dia berteriak, ya, fayasihu sayhatan yasma'u kullu syai'in illa faqalain. Maka didengarlah setiap makhluk kecuali manusia dan jin. Lalu dibukakan bagi dia pintu menuju neraka, dibentangkan bagi dia perbanani dari neraka. Maka orang tersebut mengatakan, Rabbi la tuqimisa, ya Allah, ya Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Jamaah cinta Allah, kalimat terakhir ini perlu kita perhatikan. Ya, orang ini berdoa. Berdoanya di mana? Di kubur ketika dia mati. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kalimat yang kalau Allah dipanggil dengan kalimat tersebut, Allah pasti akan kembali, akan kabulkan. Tapi tepatnya, waktunya, kondisinya nggak tepat.
Lihat dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika ada seorang safar, rambutnya kusut masai, bajunya compang-camping, diangkat tangannya ke atas langit, seraya mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Dia berkata ya Rabbku ya Rabbku. Ya, bajunya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari makan yang haram. Fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya Allah kabulkan? Kata para ulama, salah satu sebab dikabulkannya doa, kita memohon dengan kalimat ya Rabbi ya Rabbi. Makanya antum lihat di Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul berdoa kepada Allah dengan kalimat Rabbi. Lihat Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami. Lihat doanya sebagai Nabi, Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Ya Rabbku, selamatkan aku dari penghuni, dari orang-orang yang zalim. Kalimatnya ya Rabbi ya Rabbi. Maka orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya Rabbi, pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Tapi di saat orang ini sudah mati, dia mengeluh kepada Allah, dia berdoa kepada Allah kalimat Rabbi la takum sa'a, Allah enggak kabulkan. Kenapa? Kondisinya sudah berbeda. Jadi kalau ada orang meminta pada kondisi yang tidak tepat, maka selamanya tidak akan Allah pernah kabulkan. Dan ahli neraka juga akan berdoa kepada Allah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa permohonan orang kafir akan sia-sia nanti pada hari kiamat. Nggak manfaat walaupun mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, nggak akan manfaat selamanya. Ini menunjukkan ulama ketika kalimat tersebut diucapkan di dunia manfaat. Salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yani bertawassul dengan rububiyah Allah. Ini apa namanya? Perjalanan ruh orang yang kafir. Oleh karena itu ikhwah azan wa yakun, maka si kafir tersebut disiksa oleh Allah sampai tegaknya hari kiamat. Ya, dan tidak ada yang membuat mereka senang sehari pun juga. Namun mereka di kuburnya itu serasa mereka tidur, karena nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka dengan penuh ketakutan. Lihat dalam surah Yasin, ya, orang kafir mengatakan qalu mim marqadina hadza, qalu man ba'atsana mim marqadina hadza. Mereka mengatakan siapa yang bangunkan kami dari tidur-tidur kami. Ini kenapa kami dibangkitkan? Ini mereka menganggap disiksa di kubur itu bagaikan orang yang tidur, dibangkitkan dengan apa? Nanti pada hari kiamat dengan siksa neraka yang sangat besar. Sehingga kata sebagian salaf, khususnya Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang selamat di kuburnya, mudah di kuburnya, dia akan lebih mudah nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sulit di kuburnya, tentu lebih sulit lagi nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini sahih. Ya, kisah ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di kitab Musnadnya, Ibnu Majah dan sebagainya. Dan secara lengkap dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Beliau sebutkan